البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke muka surat 346. Masih ucapan siapa ini? Abul Hasan Asy'ari rahimahullah. Qal wala yarahul kafirun, dan orang kafir tidak melihat Allah di hari kiamat nanti. Li'annahum anillahi mahjubun, karena mereka terhalang dari Allah. Qala azza wa jal kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun. Sekali-kali tidak demikian. Sesungguhnya mereka pada hari tersebut, yaitu hari kiamat, benar-benar terhalangi dari Rabb mereka. Baik, kita baca catatan kaki. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah tentang ayat ini, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil mahjubun dalalatun ala anna awliya'ahu yarawnahu yaumal qiyamah bi absari wujuhihim. Ayat ini menjadi dalil bahwasanya para wali Allah, yaitu apa? Kaum mukminin, mereka akan melihat Allah di hari kiamat dengan mata kepala mereka. Baik, pandangan mata yang ada di wajah mereka. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Battah dan Al-Lalikai. Asar ini sahih. Qala al-Imamul Ajurri rahimahullah wa qad akhbarana 'anil kuffar annahum mahjubuna an ru'yatih. Allah Ta'ala telah mengabarkan pada kita bahwasanya orang-orang kafir itu terhalangi dari melihat Allah. Faqala ta'ala dzikruh, maka Allah yang tinggi penyebutannya berfirman, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil mahjubun. Sekali-kali tidak demikian. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalangi dari Rabb mereka. Summa innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar akan masuk ke dalam neraka jahim. Ini terulang ya. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah siksaan yang dulu kalian mendustakannya. Ya, ini ada yang terulang kalimatnya. Fadalla bihadhil ayah, maka Allah menunjukkan dengan ayat ini annal mu'minina yanzuruna ilallah, bahwasanya kaum mukminin akan melihat kepada Allah, wa annahum ghairu mahjubina an ru'yatih, dan bahwasanya mereka tidak terhalangi dari melihat Allah. Kalau enggak, maka apa bezanya orang kafir dan orang mukmin? Sementara Allah jadikan ini sebagai hukuman bagi orang kafir, tidak mampu lihat Allah. Berarti apa? Mukmin itu melihat Allah. Karamatan minhu lahum, sebagai pemuliaan dari Allah untuk mereka. Selesai dari kitab Asy-Syariah. Wa qala al-Imam Utsman Ad-Darimi rahimahullah, Utsman bin Sa'id, fa fi hadza dalilun annal kuffara kullahum mahjubun. Maka di dalam wahyu yang ini ada dalil bahwasanya orang-orang kafir semuanya terhalangi anin nadhari ilar rahmani azza wa ala, dari melihat kepada Ar-Rahman yang maha perkasa lagi maha tinggi. Wa anna ahlal jannah ghairu mahjubina an, dan dalil bahwasanya penduduk surga tidak terhalangi dari melihat Allah. Selesai dari Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah lebih suka apa? Polanya seperti pola orang kafir. Semuanya jangan lihat Allah lah. Mereka ikut ajaran ahli kalam. Ahli kalam bukan orang mukmin. Mereka orang apa itu? Yunani. Wa halil munafiquna yarawnallaha fi urasatil qiyamah. Apakah orang-orang munafikun akan melihat Allah di padang mahsyar? Karena munafikin ini dohirnya seperti mukmin, sementara batinnya adalah kafir. Baik, maka status mereka gimana? Memang ini khilaf para ulama. Qala fadilatu Syekh Ar-Rajihi hafizahullah wa dhahirul hadisit tawil. Dohir dari hadis yang panjang, hadis Abu Sa'id dan yang lainnya itu, annal munafikin kanu ma'al mu'minina fid dunya, bahwasanya orang-orang munafikun mereka dulu bersama orang mukmin di dunia. Wa tangzilu alaihim ahkamul Islam fid dhahir, berlaku pada mereka hukum-hukum Islam secara zahir, yaitu apa? Boleh diterima lamarannya, boleh menikah, boleh mewarisi, boleh kalau mati juga apa? Diletakkan di pekuburan orang mukmin. Baik, karena apa? Zahirnya mukmin, maka berlaku pada dia hukum orang-orang Islam. Baik, berarti apa? Wa zahiruhu annahum yarawnallaha fil mauqif. Zahirnya mereka melihat Allah di padang mahsyar, summa yahtajibu anhum ba'da dzalik. Kemudian setelah itu Allah menutup diri dari orang-orang munafikun. Fayakunu hadza adzaban lahum. Maka jadilah ini siksaan untuk mereka. Sudah lihat Allah,
Lalu apa? Tidak mampu lihat lagi. Jelas kalau kita sudah lihat sesuatu yang indah, kita ingin lihat terus-menerus. Gimana dengan melihat Allah? Jelas kita ingin lihat terus-menerus. Sampai lupa kenikmatan surga. Orang munafikun tidak mampu itu, maka ini jadi siksaan. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan dan penjagaan. Selesai dari syarah beliau. Kembali ke atas, i'tiqadu Abil Hasanil Asy'ari fil iman. Keyakinan Abul Hasan al-Asy'ari di dalam masalah iman. Wa dzakara qaulahum fil islami wal imani wal haudi wasyafa'ah wa asya. Kata Syekhul Islam Abul Hasan menyebutkan pendapat Ahlus Sunnah wal Hadis tentang masalah Islam, iman, juga tentang masalah telaga, syafaat dan beberapa perkara ila anqal, sampai ucapan beliau wa yuqirruna bi annal imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Ahlus Sunnah wal Hadis menetapkan bahwasanya keimanan itu ucapan dan amalan, bertambah dan berkurang. Wala yaquluna makhluk. Mereka tidak bilang iman itu makhluk. Seperti apa? Terlalu berdalam-dalamnya orang-orang Mu'tazilah, iman makhluk atau bukan? Kalau kita tanya apa sih fungsinya menanyakan itu? Nggak ada fungsinya. Baik. Adapun perinciannya telah kita lewati. Hukmu ahlil kabairi indal Asy'ari. Kenapa kita nggak mensyarah yang tadi? Karena sudah terlalu sering masalah keimanan dan juga masalah iman itu makhluk atau bukan makhluk. Ini sudah dibahas di dalam lembaran-lembaran yang dulu di buku ini. Sekarang hukum pelaku dosa besar menurut Abul Hasan al-Asy'ari. Wala yashhaduna ala ahadin min ahlil kabairi binnar. Dan Ahlus Sunnah wal Hadis, jelas apa? Abul Hasan dan bahkan seluruh orang-orang Asy'ariyah mengklaim mereka Ahlus Sunnah. Inilah Ahlus Sunnah yang betul menurut Abul Hasan. Ahlus Sunnah itu mereka tidak bersaksi bahwasanya seseorang dari pelaku dosa besar itu pasti masuk neraka. Kita baca catatan kaki, ahlul kabair tahta masyiatillahi inda ahli sunnati wa jamaah. Pelaku dosa besar itu di bawah kehendak Allah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. La yashhadu alaihim bin naril muayyan. Yaitu apa? Ahlus Sunnah tidak bersaksi terhadap mereka bahwasanya orang tertentu itu masuk ke dalam neraka, disebutkan namanya si fulan. Lakinnal umuma la ba'sa bih, tetapi secara umum tidak mengapa pelaku dosa besar dalam neraka, itu tidak mengapa sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Kama fi hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa mahun. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa itu? Qal asyirku billah wasihr. Ini ma'ruf. Syirik pada Allah, sihir. Ini atful khas alal am. Jelas sihir itu kesyirikan. Tapi apa? Untuk diterangkan agar orang tidak lalai. Banyak muslimin yang mereka bilang tak mau syirik. Tapi apa? Sihir masih mau. Baik. Walaupun tahu itu sihir. Adapun syirik, banyak dari mereka nggak tahu itu syirik. Tapi sihir banyak mereka tahu ini adalah sihir. Oh kita ke Bomoh ini. Oh Bomoh ini tak kuat. Kita pindah ke Bomoh Siam. Mereka tahu sihir, tapi tetap mereka berbuat. Adapun syirik rata-rata mereka tak tahu yang mereka berbuat itu syirik. Makanya di sini disebutkan secara khusus untuk apa? Agar mereka tidak lalai bahwasanya ini juga membinasakan dan ini syirik sebenarnya. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq. Dan perkara yang membinasakan juga adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Wa aklu riba, memakan riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahf, lari pada hari peperangan. Wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh berzina. Siapa itu? Yaitu wanita yang muhsanat, yaitu yang memelihara kehormatan, yang mukminah dan lalai, yaitu tidak ingin berzina wanita itu. Tayyib, akhrajahul Bukhari wa Muslim. Wa kadzalika fi ma akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul. Hadis Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-khamra. Allah melaknat khamar. Jadi apa? Barang itu terlaknat, jangan kita pegang, jangan kita dekati. Wa syaribaha, peminumnya juga terkutuk. Wa saqiyaha, yang menuangkannya juga.
Wa bayi'aha, yang menjualnya, walaupun nggak minum tapi menjual, ini juga terkutuk. Wa mubta'aha, yang membelinya. Wa asiraha, yang memerahnya. Berarti apa? Kerja di syarikat khamr juga haram, walaupun dia tidak minum. Walaupun dia bilang saya puasa Ramadan. Iya, tapi apa? Anda kerjanya memerah anggur yang jadi khamr atau apa yang lain. Wa mu'tasiraha, asir yaitu yang memerah, mu'tasir yaitu yang diberi perahan itu. Wa hamilaha, yang membawanya. Ini juga mungkin apa? Kalau JNT dia tahu dia ini membawa khamr, dia terlaknat. Maka ketika ada paket khamr, hendaknya apa? Dia jangan mau. Kenapa? Food Panda juga ternyata bawa khamr juga. Nanti pandanya yang mabuk juga. Wal mahmulah, ini dohirnya memnya kurang satu ya, mahmulah. Wal mahmulata ilaih, dan orang yang mendapatkan package-nya juga. Naudzubillah. Baik, kalau dikasih khamr di OC enggak, jangan mau. Kalau bilang tak apa ini diskon 50%, tetap jangan mau. Dikasih free nanti mau, enggak boleh. Walayam bagi la'nul muayyan, dan tidak boleh kita mengutuk orang tertentu illa liman ayyanahu dalil, kecuali untuk orang yang memang telah ditentukan oleh dalil, disebutkan namanya. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, anna rajulan ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ismuhu Abdullah. Yaitu ada seseorang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah. Wa kana yulaqabu himaron, dijuluki sebagai apa? Keledai. Yaitu apa? Dia terlalu sering, yaitu bandel, yaitu degil, dilarang minum khamar tetap minum khamar. Wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sering membuat Rasulullah gelak, yaitu apa? Suka membuat lawak. Baik. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jalladahu fi syarab. Rasulullah telah menyebat dia, memukuli dia disebabkan karena minum khamar itu. Fa utiya bihi yauman, pada suatu hari didatangkan lagi dia ini. Yaitu apa? Karena minum khamr lagi. Fa amara bihi fajulid. Tayyib. Yaitu apa? Tayyib, boleh ditasjid, boleh tidak ditasjid. Lalu apa? Rasulullah memerintahkan untuk dia disebat, maka dia pun disebat. Faqala rajulun minal qaum, Allahumma la'an. Maka salah seorang dari kaum itu bilang, ya Allah kutuklah dia. Ma'aksara ma yu'tabih. Alangkah seringnya dia didatangkan untuk disebat. Jadi sudah berkali-kali ini. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la tal'anuh. Nabi bersabda, jangan kalian mengutuk dia. Masalah hukuman dia sudah dihukum, tak perlu ditambah dengan apa? Kutukan. Fa wallahi ma alimta innahu yuhibbullaha wa rasulah. Demi Allah, engkau tidak tahu bahwasanya dia itu cinta pada Allah dan Rasulnya. Yaitu apa? Tetap dia punya keimanan. Cuma masih apa? Syahwat yang ini dari cerita tadi syahwat ada 10, yang ini susah. Baik. Akhrajahul Bukhari. Masalah dosa, dia dosa besar dan dia sudah kena hukuman, maka tak perlu dilaknat. Tapi didoakan seperti dalam riwayat yang lain, la tu'inu syaitana ala akhikum. Jangan kalian membantu setan untuk menyesatkan saudara kalian ini. Tapi doakan baik-baik. Ya bimakna fa wallahi qad alimta annahu yuhibbullaha wa rasulah. Maknanya Rasul bersabda, demi Allah, engkau telah tahu bahwasanya dia itu cinta pada Allah dan Rasulnya. Atau kalau ma'alimta yaitu engkau tidak tahu tapi saya tahu dia cinta pada Allah dan Rasulnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa fihi raddu ala man za'ama anna murtakibal kabirah kafir. Di dalam hadis ini ada bantahan terhadap orang yang menyatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir. Sehingga layak untuk apa? Dilaknat dengan laknat yang mutlak. Syekhul Islam di dalam Sharimul Maslul, demikian pula Al-Qadhi'iyah di dalam Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa menyebutkan laknat yang mutlak ini untuk orang kafir. Menunjukkan orangnya itu murtad. Maka di sini dalil bahwasanya pelaku dosa besar tidak sampai kafir. Bantahan kepada orang-orang Khawarij. Li subutin nahyi an la'nih, karena telah pastinya larangan dari melaknat orang tadi. Wal amri bidu'a ilah, dan pastinya dalil adanya perintah untuk mendoakan kebaikan bagi dia. Wa fihi alla tanafiya bainartika bin nahyi wa subuti mahabbatillahi wa rasulihi fi qalbil murtakib. Di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya tidak ada pertentangan antara perbuatan melanggar suatu larangan dan kepastian adanya kecintaan pada Allah dan Rasulnya di hati pelakunya itu. Ya, dia masih punya rasa cinta.
Karena kalau cinta habis berarti apa? Dia bukan mukmin lagi. Walaupun jelas kecintaan dia tidak seperti kecintaan mukmin lain yang tidak berbuat maksiat. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam akhbara bi annal madhkura yuhibbullaha wa rasulah. Karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya orang yang disebutkan tadi yang namanya Abdullah, dia cinta pada Allah dan Rasulnya. Ma'awujudi masodara min, disertai dengan adanya kemaksiatan yang muncul dari dia tadi. Wa anna man takarrarat minhul maksiyah, dan ini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya barang siapa atau orang yang mana maksiat itu terulang terjadi pada dirinya, berulang, la tungza minhu mahabbatullahi wa rasulih, tidaklah tercabut dari dirinya kecintaan pada Allah dan Rasulnya. Ya, tidak sampai tercabut. Cuma apa? Tentunya melemah yang seperti ini, karena cinta itu memerlukan apa? Bukti berupa ketaatan. Wa yu'khadhu minhu ta'kidu ma taqaddam, dan diambil dari hadis ini penguatan untuk pembahasan yang telah lalu, anna nafyal iman an syaribil khamar, bahwasanya ditiadakannya iman dari peminum khamar, hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih juga itu, la yuradu bihi, hadis Abi Hurairah ya, la yuradu bihi zawaluhu bil kulliyah, tidaklah yang dimaksudkan dengannya itu hilangnya keimanan tadi secara total, bal nafyu kamalih, namun yang dimaksudkan adalah ditiadakannya kesempurnaan iman. Selesai dari Fathul Bari. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.